teman-teman, materi kita kali ini adalah tentang sel elektrokimia, yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Secara teoritis, sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Prinsip kerja sel elektrolisis. Elektrolisis artinya penguraian suatu zat akibat arus listrik. Zat yang terurai dapat berupa cairan atau larutan. Arus listrik yang digunakan adalah arus arah, direct current atau DS. Tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan oksidasi dalam sel elektrolisis sama seperti pada sel volta, yaitu anode atau anoda reaksi oksidasi dan katoda reaksi reduksi. Perbedaan sel elektrolisis dan sel volta terletak pada kutub elektroda. Pada sel volta, anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Sedangkan pada sel elektrolisis sebaliknya, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Pada sel elektrolisis, anoda dihubungkan dengan kutub positif, sumber energi listrik, sedangkan katoda dihubungkan dengan kutub negatif. Oleh karena itu, pada sel elektrolisis, di anoda akan terjadi reaksi oksidasi dan di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Arus listrik dari sumber arus arah mengalir ke dalam larutan melalui katoda atau elektroda negatif. Pada katoda ini, terjadi reaksi reduksi dari spesies tertentu yang ada dalam larutan. Spesies tertentu yang lain mengalami oksidasi di anoda atau elektroda positif. Jika bentuk zatnya adalah lelehan atau leburan, maka yang akan terjadi adalah reduksi kation. Jika zat elektrolit yang berupa larutan, berarti mengandung air. Jika mengandung air, maka akan ada dua kemungkinan reaksi di katoda, yaitu reduksi kation atau reduksi air, tergantung di mana letak kation di direct volta jika dibandingkan dengan air. Reaksi katoda jika zatnya berupa lelehan atau leburan. Contohnya, tentukan reaksi yang terjadi di katoda jika dielektrolisis dengan lelehan NaCl dan ZnSO4. Yang pertama yaitu NaCl. Kita uraikan dulu NaCl menjadi Na+ dan Cl-, di mana kationnya berupa Na+ dan anionnya berupa Cl-. Maka ini langsung reaksinya adalah reduksi kation. Sehingga reaksi di katoda yaitu Na+ ditambah elektron menjadi Na. Kemudian yang kedua, ZnSO4 diuraikan menjadi Zn2+ ditambah SO4 2-. Zn2+ bertindak sebagai kation dan SO4 2- sebagai anion. Karena dia berupa lelehan, maka yang terjadi adalah reduksi kation. Sehingga reaksi di katoda yaitu Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. Yang kedua, jika zatnya berupa larutan. Jika zatnya berwujud larutan, berarti di dalam zat tersebut terdapat air, maka akan terdapat dua kemungkinan. Yang pertama adalah reduksi kation. Reduksi kation terjadi jika kation atau logamnya berada di sebelah kanan air pada direct volta. Yang kedua yaitu terjadi reduksi air. Reduksi air terjadi jika air berada di sebelah kanan kation atau logamnya pada direct volta. Berikut direct volta bisa kita menggunakan jembatan garam, yaitu lihat ke bawah candi, nampak Mang Ali minum air. Zidan, cari pemain cadangan, coba nikahi sang pembantu.
Hahaha. Cuka hangat Agnes pasti au. Semakin ke kanan, maka dia akan semakin bersifat reduksi. Sehingga ketika berada di sebelah kanan air, maka dia akan mengalami reduksi dibandingkan air. Akan tetapi, jika kationnya berada di sebelah kiri air, maka airlah yang akan mengalami reduksi. Contoh soalnya, tentukan reaksi yang terjadi di katoda jika dielektrolisis dengan larutan ZnSO4 dan NaCl. Yang pertama, larutan ZnSO4 diuraikan menjadi Zn2+ ditambah SO4 2-. Kita perhatikan dulu, kationnya adalah Zn2+. Kita lihat di direct volta, Zn berada di mana? Ternyata Zn berada di sebelah kanan air. Maka reaksi yang terjadi adalah reduksi kation. Sehingga reaksinya Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. Kemudian yang kedua, pada larutan NaCl terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Yang bertindak sebagai kation yaitu Na+. Kita lihat di direct volta, ternyata Na berada di sebelah kiri air, maka yang terjadi adalah reduksi air. Reaksi pada katoda yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Jadi, untuk reduksi air itu menghasilkan basa dan gas hidrogen. Berikutnya yaitu reaksi di anoda. Untuk reaksi di anoda terdapat 3 prioritas reaksi. Prioritas pertama yaitu oksidasi elektroda atau anodanya. Kita contohkan reaksi di anoda jika dielektrolisis menggunakan elektroda Zn. Maka di sini elektroda atau anodanya adalah Zn. Sehingga reaksinya pada anoda yaitu Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, oksidasi elektroda atau anoda itu tidak selalu terjadi. Jika elektrodanya inert, maka oksidasi elektroda atau anoda tidak terjadi. Maka dia akan masuk ke prioritas kedua, yaitu oksidasi anion. Kita contohkan bagaimana reaksi di anoda jika elektrolisis menggunakan elektroda Pt atau platina pada larutan CaCl2. Nah, di sini elektrodanya inert, yaitu Pt, maka tidak mungkin mengalami reaksi oksidasi elektroda. Sehingga kita tuliskan dulu reaksi dari CaCl2, yaitu CaCl2 menjadi Ca2+ ditambah 2 Cl-. Di sini anionnya adalah 2 Cl-. Sehingga reaksi di anoda yaitu 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Namun tidak semuanya bisa mengalami oksidasi anion, ya. Jika anionnya merupakan sisa asam oksi, maka tidak mungkin terjadi oksidasi anion. Maka dia masuk ke prioritas ketiga, yaitu oksidasi air. Kita contohkan bagaimana reaksi di anoda jika dielektrolisis menggunakan elektroda Pt pada larutan ZnSO4. Kita lihat ZnSO4 terurai menjadi Zn2+ ditambah SO4 2-. Elektrodanya inert, kemudian anionnya berupa sisa asam oksi yaitu SO4 2-. Maka reaksi yang terjadi di anoda yaitu oksidasi air. Kita lihat di sini
2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Berbeda dengan reduksi air, oksidasi air menghasilkan asam dan menghasilkan gas oksigen. Demikian penjelasan tentang sel elektrolisis dan reaksi yang ada di katoda dan anoda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.